Hmm. Satu pertanyaan. Ketika Tuhan Yesus itu adalah Sang Pencipta, tapi kenapa Yesus dilahirkan dan diciptakan ya? Oh, di mana tertulis Tuhan Yesus diciptakan? Kita berbicara secara ilmiah saja. Hmm. Saya nggak mau berbicara tentang dalil. Saya berbicara tentang ilmiah. Iya. Karena ada peserta tamu tadi juga berbicara dengan dalil ataupun dengan cara ilmiah, sama-sama diterima di tamu sini ya. Oh, tidak, di sini itu menjawab pertanyaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, bukan berdasarkan pemikiran saya sendiri. Oh gitu. Iya dong. Karena di sini saya itu memberitakan firman Tuhan, bukan memberitakan pikiran saya. Firman Tuhan pun juga tentunya berilmiah kan? Iya betul. Alkitab itu sangat logik. Nah, ketika logik, ini dilogikan juga kan? Tuhan Yesus adalah Sang Pencipta. Tapi kenapa Tuhan Yesus diciptakan? Secara logis. Di mana tertulis di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus diciptakan? Saya nggak berbicara tentang dalil, saya berbicara tentang logisnya. Berarti artinya kamu adalah ngarang sendiri. Bukan ngarang sendiri. Yesus dilahirkan oleh Maryam. Benar kan? Tapi kan Tuhan Yesus itu sendiri yang hadir di tubuh Bunda Maria, bukan karena Maria tidur sama laki-laki. Saya nggak berbicara Maryam di Matius 1. Loh, nggak bisa seperti itu. Kalau kamu nggak berbicara sesuai dengan firman Tuhan, artinya kamu itu pemfitnah dan pendusta. Saya bukan pemfitnah. Ya kalau begitu di mana tertulis Tuhan Yesus diciptakan dalam Alkitab? Nggak ada satupun. Justru Tuhan Yesus itu Sang Pencipta, bukan diciptakan. Ketika Tuhan itu Sang Pencipta, tapi kenapa lahir gitu loh? Karena Dia Maha Kuasa, Dia bisa datang ke dunia melalui proses kelahiran. Terus Tuhan juga mati. Tuhanmu Dia mati dan bangkit. Oh, mati dan bangkit. Iya. Mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Oke, bahasa ini mati dan bangkit ya. Siapa yang mematikan dan siapa yang membangkitkan? Tuhan Yesus berfirman di Ulangan 32 ayat 39, Akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Yohanes 10 ayat 18, Tuhan Yesus berfirman, Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Dia yang berkuasa membuat tubuhnya mengalami kematian, dan Dia yang berkuasa untuk bangkit dari kematian. Oh, berarti punya sifat apa sih ya? Sifat yang maha kuasa, sifat ilahi. Kalau sifat manusia nggak bisa mati dan bangkit, ya dep jadi debu tanah. Yang menyebut juga umat. Karena Tuhan mengizinkan untuk disentuh sama manusia. Kalau tanpa izin Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Tuhan Yesus. Karena sebelum Tuhan Yesus disalib, dengar ini ya, saya kasih dalil. Yohanes 10, Yohanes 8, Yohanes 5, ketika Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Tuhan itu sendiri, Sang Pemberi hidup kekal, orang Farisi ngamuk. Mereka ambil batu, mereka lempari Tuhan Yesus. Bisa nggak kena Tuhan Yesus? Nggak bisa. Tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang. Ketika Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya, ketika engkau menyembah pada hari Sabat, yang kau sembah itu aku, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengaku Dia adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Maka orang Farisi ngamuk-ngamuk. Mereka berusaha menangkap Tuhan Yesus. Bisa nggak? Nggak bisa. Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba menghilang? Karena Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Siapa yang mengenal Yesus? Tetapi ketika genap waktunya, dengar dulu. Siapa yang mengenal? Ya makanya kau dengar. Ketika genap waktunya, ya, waktu itu Tuhan Yesus tidak ada di Yerusalem. Tapi Tuhan Yesus menyatakan apa sama rasul-rasulnya? Marilah kita pergi ke Yerusalem, karena di sanalah aku ditangkap. Justru malah pergi ke Yerusalem tuh, ya. Ya karena Tuhan Yesus mengizinkan. Oh, Tuhan mengizinkan. Iya, kan sudah saya kasih dalil-dalil sebelumnya itu, waktu Tuhan Yesus ditangkap, dilempari. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia tiba-tiba menghilang dengan kuasanya. Tapi kenapa Tuhan bisa disalibkan? Karena Tuhan Yesus mengizinkan. Ya, karena Tuhan sudah menyatakan, sudah genap waktunya Dia disalib. Karena untuk itulah Dia datang dari surga untuk disalibkan, mati dan bangkit. Karena tanpa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus nggak akan ada kebangkitan. Jangan harap. Saya tanya dulu sama kamu. Kamu percaya nggak di hari kiamat ada kebangkitan? Saya tanya dulu sama kamu. Kamu percaya? Bentar dulu, saya mau tanya dulu. Kamu percaya nggak nanti kamu di hari kiamat akan bangkit? Percaya.
Oke, good. Kalau kamu percaya dari zaman ada kebangkitan dirimu, kenapa kamu begitu yakin kamu akan bangkit dari zaman? Apakah sudah Karena saya ada? dibangkitkan. Bentar Karena dulu. saya dimatikan dan dibangkitkan. Ada enggak jaminan kebangkitanmu ya? Siapa yang menjamin kebangkitanmu? Ada enggak yang pernah mati dan bangkit untukmu sehingga engkau begitu yakin kau juga akan bangkit? Karena saya yakin, keyakinan saya berdasarkan Ada yang pernah mati dan bangkit untukmu? ada. Siapa yang pernah mati dan bangkit untukmu sebagai jaminan kebangkitanmu dari zaman? Sebagai penjaminnya adalah tentang tauhid. Karena saya hidup pasti dimatikan. Yang saya tanya, saudaraku, siapa yang pernah mati dan bangkit untukmu sebagai jaminan kebangkitanmu dari zaman? Nah sekarang juga saya bertanya balik, siapa yang menjamin ketika Yesus mati dan dibangkitkan? Oh, bukan itu. Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Jadi gini, dengar dulu. Tapi dihidupkan. Kenapa dihidupkan? Nggak ada dia dihidupkan. Ini gimana sih kok nggak nyambung ya? Begini saudaraku, Tuhan Yesus itu dia mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Itulah jaminan kebangkitan kita dari zaman. Nah, kalau kamu siapa? Jaminan kebangkitanmu, ada yang pernah mati dan bangkit untukmu sebagai jaminan kebangkitanmu dari zaman? Ada. Kalau kita kan ada, yaitu Tuhan Yesus. Dialah jaminan kebangkitan kita dari zaman ya. Tuhan berfirman di Yohanes 11 ayat 25, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Itulah jaminan kebangkitan kami dari zaman. Makanya iman kami logik, real, bukan halu. Yang halu itu apa? 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19 ya, 18. Jika Kristus tidak pernah bangkit, lalu saya percaya dari zaman ada kebangkitan, saya halu. Kamu tahu nggak kalau orang halu itu bisa mengakibatkan apa? Gangguan jiwa. Tapi di 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, yang benar adalah Kristus bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung, sehingga kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, supaya kita juga yang percaya kepadanya bangkit untuk hidup yang kekal. Makanya Tuhan sudah jaminan kebangkitan kami itu hidup yang kekal dari zaman. Oke? Tetap semangat saudaraku. God bless you.